Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Ecirba Asna akan menyampaikan beberapa materi pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang teknik berpidato, yang kedua metode dakwah, dan yang ketiga tentang psikologi dakwah. Baik, untuk pembahasan yang di segmen pertama yaitu teknik berpidato. Nah, kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian pidato. Nah, pidato itu adalah menyampaikan gagasan, pikiran, serta informasi kepada khalayak publik atau kepada audiens secara langsung. Nah, pidato ini juga bisa diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu bagaimana seni mengajak serta mempengaruhi. Nah, pidato ini sangat erat sekali kaitannya dengan retorika, karena di sini kita belajar mengenai seni menggunakan bahasa dengan efektif. Baik, di sini ada 4 teknik berpidato. Yang pertama yaitu metode naskah. Nah, metode naskah ini yaitu pidato secara resmi. Nah, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan, karena setiap kata yang diucapkan itu termasuk dalam situasi yang resmi dan nantinya akan dipublikasikan dan juga akan dijadikan figur oleh masyarakat serta dikutip oleh media massa. Nah, yang kedua itu ada pidato metode dengan menghafal. Jadi ketika seseorang yang menyampaikan pidato tersebut, dia tidak menggunakan naskah, melainkan sebelum mereka tampil itu di. Baik, untuk yang ketiga yaitu metode spontanitas. Nah, metode ini tidak menggunakan persiapan atau mencatat terlebih dahulu naskah isi pidato. Ini lebih cenderung dilakukan oleh orang ketika mendadak atau mendesak ketika menyampaikan pidato tanpa ada persiapan tertentu. Nah, yang terakhir yaitu metode jabaran kerangka. Nah, ini sifatnya lebih terpola dan tersusun secara sistematis. Karena mengapa? Karena ketika ingin menyampaikan materi itu sifatnya terpola, dan nantinya ketika ingin menyampaikan harus ditulis terlebih dahulu garis-garis besar dan disampaikan hal-hal yang dianggap penting dalam pidato tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas di segmen metode dakwah. Jadi kita ketahui terlebih dahulu, metode dakwah itu adalah bagaimana cara atau strategi kita melakukan dakwah kepada mad'u agar dakwah tersebut bisa efektif atau bisa diterima oleh mad'u kita. Tentu kita memiliki beberapa cara agar bisa mempengaruhi atau persuasif sasaran dakwah kita atau objek dakwah kita. Jadi di sini ada 4 metode dakwah. Yang pertama yaitu dakwah bilisan. Dakwah ini digunakan secara lisan atau suara kita. Ini sangat sederhana sekali, misalnya ceramah, pidato, materi perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu dakwah bil kalam. Ini lebih cenderung ke dunia jurnalistik Islam. Di sini menggunakan metode menulis sesuatu dan atau menulis gambar dan lain sebagainya, dan nantinya akan dipublikasikan itu melalui tulisan. Nah, selanjutnya ada dakwah bil hal. Nah, metode dakwah bil ini seperti dilakukan oleh Rasulullah SAW, bagaimana mempercontohkan perilakunya kepada masyarakat. Nah, jika seandainya kita senantiasa melakukan hal-hal yang positif, maka itu akan berdampak positif juga bagi masyarakat, dan sebaliknya jika kita melakukan hal-hal yang negatif itu maka juga akan berdampak bagi masyarakat. Masyarakat melihat bagaimana teladan kita melakukan sesuatu sehingga mempengaruhi mereka. Nah, yang terakhir yaitu ada pesan dakwah atau materi yang akan atau proses materi yang disampaikan kepada mad'u tersebut. Nah, dalam ini ada diklasifikasikan materi dakwah tersebut. Yang pertama yaitu tentang syariat atau akidah, yang kedua tentang syariah, yang pertama tadi tentang akidah, yang kedua tentang syariah, dan yang ketiga tentang akhlak atau budi pekerti. Baik, untuk pembahasan terakhir yaitu tentang psikologi dakwah. Nah, psikologi dakwah ini yaitu ilmu yang membahas tentang jiwa. Nah, berhubung ilmu jiwa tersebut bersifat abstrak sehingga tidak bisa diamati secara empiris, maka yang dikaji adalah bagaimana ilmu kita, bagaimana kita mengkaji ilmu pada jiwa manusia sehingga mencerminkan atau yang merupakan cerminan dari jiwa manusia tersebut sehingga kita mengamatinya. Nah, dalam psikologi dakwah ini kita harus memahami bagaimana psikologi mad'u tersebut. Misalnya ini orangnya lebih cenderung introvert, ekstrovert, atau masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Tentu kita berbeda strategi, apalagi ketika kita berceramah atau menyampaikan dakwah kepada masyarakat awam dengan masyarakat yang sudah paham, itu pasti kita memiliki beberapa strategi. Apalagi masyarakat juga ada yang mengalami patologi sosial atau ada yang depresi dan sebagainya. Tentu kita harus melakukan pendekatan kepada mad'u tersebut. Nah, sasaran dari objek dakwah ini adalah segala sisi agama ketika kita menyampaikan dakwah tersebut ke seluruh umat manusia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, sebagaimana tadi saya membahas tentang pidato, saya akan menyampaikan beberapa pidato saya. Ini saya contohkan bagaimana teknik membaca pidato. Teknik yang saya gunakan ini adalah pidato tanpa naskah, yaitu pidato metode menghafal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk tetap dapat menjalankan aktivitas kita, terutamanya yaitu nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Salawat berikan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkah beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islam, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini. Baik para hadirin yang terhormat, di tengah era globalisasi modern ini ada beberapa kemajuan teknologi yang begitu pesat di kalangan masyarakat. Akan tetapi tidak semuanya masyarakat, terutamanya generasi milenial, yang menggunakan teknologi ini dengan sebaik mungkin. Tentu ini akan memberikan pengaruh dampak positif ataupun negatif kepada para generasi milenial. Nah, kita sebagai pengguna media sosial yang bijak, maka gunakanlah media sosial tersebut dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya kita menuntut ilmu, mencari pekerjaan atau bekerja dan lain sebagainya. Karena banyak sekali media sosial dari teknologi saat ini yang bisa kita rasakan manfaatnya. Tinggal kitalah sebagai pengguna media sosial yang bijak, apakah kita menggunakannya dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, tidak banyak juga orang-orang yang terpengaruh dengan hal-hal keburukan atau